Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kembali kita membaca ringkasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu taala. Dan kita membaca kitab yang diringkas oleh Al-Ustadz Abu Asma Andre hafizahullah ta'ala. Kita masih di bab kedua di pasal kedua. Bab kedua di pasal kedua. Kata beliau hafizahullah yang kelima, ya, pasal kedua, adab pendidik di dalam kajiannya, adab seorang alim dalam menyampaikan pelajaran. Yang kelima, kata beliau, apabila ada beberapa pelajaran, maka dia pilih yang paling penting dan paling mulia. Dia mendahulukan tafsir Al-Quran, kemudian hadis, kemudian usuluddin, kemudian usul fiqih, kemudian perbedaan pendapat di antara madhab atau nahwu. Baik, yang kelima ini, kata beliau, hendaklah seorang pengajar ia mendahulukan yang terpenting, setelah itu yang terpenting. Dan beliau mencontohkan di sini yaitu tafsir Al-Quran. Dan hendaknya seseorang perhatian terhadap Al-Quran dari segi membacanya, dia mempelajari tajwid, cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Hendaklah seseorang itu menghafal Al-Quran, ya, dimulai dari Al-Fatihah, mulai dari yang pendek juz 30, juz 29, 28 dan seterusnya hingga akhir Al-Quran. Dan ini kita niatkan proyek kehidupan kita. Dalam kehidupan ini kita bertarget untuk menghafal Al-Quran. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang termasuk dari yang Allah pilih dalam menghafal Al-Quran. Ini yang pertama. Bisa didahulukan dengan tafsir. Kemudian hadis Nabi SAW. Karena Al-Quran dan Sunnah ini adalah sumber ilmu. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber ilmu. Kemudian usuluddin. Yang dimaksud usuluddin di sini maksudnya akidah. Ya, mempelajari tauhid, ya, mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang mempelajari yang berkaitan dengan akidah dan tauhid. Ya, ia bisa mempelajari akidah, mempelajari kitab-kitab akidah yang disusun oleh para ulama. Yang dengan ilmu tersebut, ya, mempelajari akidah, ia bisa membersihkan niat dari niat-niat yang salah. Dengan mempelajari akidah, ini bisa membersihkan niat-niat yang salah. Kemudian usul fiqih, bisa perbedaan pendapat di antara madhab atau nahwu. Dan ini ilmu yang membantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ilmu alat dalam mempelajari, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan seorang pengajar atau seorang yang alim, ia harus memahami siapa yang diajarinya. Baik, ini yang kelima. Yang keenam, kata beliau, adab di dalam majelis, tidak meninggikan suara di luar kapasitas yang diperlukan dan tidak merendahkan suara sehingga tidak mewujudkan faedah yang sempurna. Tidak menjelaskan dengan sangat cepat, akan tetapi dengan perlahan, teratur, dan pelan, agar dirinya dan pendengarnya bisa memahami. Masya Allah. Ini termasuk adab seorang alim tatkala menyampaikan pelajaran, ya. Ia tidak meninggikan suara di luar kapasitasnya atau merendahkan suaranya sehingga tidak terdengar dan tidak dapat faidah yang sempurna bagi orang yang mendengar dan atau yang
mengajarkannya. Karena tatkala seorang yang mengajarkan ilmu itu Allah ajarkan juga faidah. Allah berikan juga faidah dari apa yang diajarkan. Dan hendaklah ya seorang pengajar ia memahami pendengar, ia memahami siapa yang diajarinya, melihat situasi dan kondisi agar ilmu yang disampaikan ini bisa dipahami. Ini yang keenam. Yang ketujuh kata beliau, hendaknya dia menjaga majelisnya dari keributan. Karena kesalahan dapat terjadi di dalam majelis yang ribut. Dengan sebab keributan akan muncul berbagai macam perselisihan di dalam cara pandang. Insya Allah. Ini juga harus diperhatikan di dalam majelis bagi pengajar, apalagi yang diajar seorang murid. Ia menjaga adab-adab di majelis. Ya, karena tujuan majelis ilmu ya ini adalah mengingatkan tentang Allah. Tujuan majelis ilmu mengingatkan tentang Allah agar manusia kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan mengingatkan tujuan penciptaan, yaitu ibadah. Yang ibadah tersebut dengan puncak perendahan diri dan dengan puncak kecintaan. Yang ibadah tersebut disertai dengan rasa takut dan mengharap hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan majelis ilmu, agar kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dan semangat dalam ibadah. Dan ibadah tersebut ikhlas tentunya serta mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan kata beliau, hendaknya dia memperingatkan siapa saja yang melanggar di dalam majelisnya, menunjukkan penentan atau bersikap kurang ajar, bersikeras di atas pendapat yang keliru padahal kebenaran telah diketahui dengan jelas, atau banyak berbicara tanpa faidah. Ini juga diperingatkan orang-orang yang seperti ini. Berlaku tidak sopan kepada orang lain, ini juga diingatkan. Atau orang yang menempatkan dirinya lebih tinggi di majelis di hadapan orang yang lebih layak dibanding dirinya, yang tidur atau berbicara tanpa manfaat, tertawa atau mengolok-olok salah seorang yang hadir. Ini juga harus dijaga, harus diperingatkan orang-orang yang seperti ini. Mungkin ada majelis yang isinya hanya ya saling olok-olokan tatkala muridnya. Ini juga bentuk adab yang buruk terhadap majelis ilmu, karena kita ketahui majelis ilmu seperti yang sudah kita sebutkan ini mengingatkan tentang Allah. Firman Allah dibacakan di situ, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan di situ, maka bentuk memuliakan ilmu juga memuliakan majelis ilmu. Dan tentunya tatkala mengingatkan orang-orang yang seperti ini yang melanggar di dalam majelis, tetap mengingatkannya dengan lembut. Ya mungkin ya baru ngaji, mungkin dia baru bergabung, jadi belum tahu adab-adab dalam bermajelis, ya. Dan juga tetap tegas agar manusia tidak menyepelekan dan tidak juga dengan berlebihan. Baik, ini yang ke-8. Yang ke-9 kata beliau, bersikap objektif dalam pembahasan dan perkataan. Bersikap objektif dalam pembahasan dan perkataan. Ini sudah kita sebutkan di pasal kedua dari poin yang pertama. Ia menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, ya, dalam pembahasan dan perkataan agar pembahasannya sesuai dengan apa yang para ulama katakan, ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan perkataannya tidak melenceng kemana-mana, pembahasannya tidak melebar, serta dia mendengar pertanyaan dari yang bertanya sebagaimana seharusnya, walaupun yang bertanya adalah seorang anak kecil. Masya Allah. Hendaknya seseorang tatkala ada yang bertanya, maka ia
siapkan pendengaran yang terbaik, pandangan, muka yang memperhatikan, ya. Sebagaimana kita tatkala menyampaikan ilmu, kita ingin diperhatikan, ingin uh, didengar dengan baik. Maka seorang pengajar, seorang yang alim, ia tentu harus menghadirkan hal yang seperti ini. Ya, walaupun anak kecil yang bertanya, maka ia mendengarkan dengan seksama. Ya, sebagian ulama berkata, fahmus su'al nisful jawab. Sebagian, ya, memahami pertanyaan itu adalah sebagian dari jawaban. Maka hendaklah benar-benar tatkala mendengar jawaban, atau bisa meminta pengulangan dari pertanyaan atau merinci pertanyaan tersebut. Baik. Jika penanya bertanya sesuatu yang dia tidak mengetahui jawabannya, maka dia tidak enggan untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu. Masya Allah. Tatkala seorang alim tidak mengetahui, maka ia ucapkan aku tidak tahu. Sebagaimana Imam Malik ditanya 40 pertanyaan, beliau hanya menjawab 3 atau 4 saja. Maka beliau berkata ya sesuai dengan apa yang beliau ketahui. Masya Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Idza akhta'al 'alimu la adri usibat maqalituhu." Apabila seorang ulama, seorang alim, ia menolak untuk mengucapkan la adri, saya tidak tahu, maka dia akan termakan oleh ucapannya. Masya Allah. Karena ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita, ya, ini terbatas. Maka ucapkan la adri, saya tidak mengetahui. Walaupun dalam posisi kita mungkin sebelumnya mengetahui, namun tatkala saat itu menjawabnya dalam keraguan, maka ucapkan saja la adri, saya tidak tahu, Allahu a'lam. Ini lebih selamat bagi seorang. Baik, itu yang kita baca. Ada 5 poin yang kita baca di sini. Yang kelima tadi kita baca, dia memilih pelajaran yang penting, kemudian yang penting, dan sampai seterusnya. Dia tidak meninggikan suara dan tidak juga merendahkannya. Ya. Lihat situasi dan kondisi. Dan di yang ketujuh ini kita baca, hendaknya dia menjaga majelis dari keributan. Serta yang kedelapan, dia memperingatkan siapa saja yang melanggar. Serta yang kesembilan, ya hendaklah seseorang mengucapkan tidak tahu dan dia perhatian bagi orang-orang yang bertanya. Itu saja yang bisa kita baca. Mohon maaf banyak kekurangan. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan guru-guru yang membimbing kita memahami Al-Quran dan Sunnah, ulama Rabbani yang membimbing dari ilmu yang kecil sampai ke ilmu yang besar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.